Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru hebat di Nusantara. Kali ini saya Rafniati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Pulau Punjung, akan membagi pemahaman saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.3. Adapun koneksi antar materi dengan modul 1.3, yaitu kaitan peran pendidik untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid dengan paradigma inquiry apresiatif. Adapun konseptual modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, menuntun segala kodrat anak. Yang kedua, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, budi pekerti anak. 1.2, berhubungan dengan nilai guru penggerak. Pertama, berpihak pada murid. Kedua, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, berkolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktis. Sedangkan 1.3, visi guru penggerak, paradigma inquiry apresiatif dengan menggunakan Bagja. Jadi harapan murid di masa depan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah ingin mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak adalah suatu cita-cita, impian, harapan seorang guru untuk mewujudkan sekolah impian di masa depan yang berlandaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sedangkan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja adalah sebuah alur atau kerangka perancangan terukur, konkret, dan sistematis dalam menyusun sebuah visi. Pendidik mampu menjalankan visinya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan konsep Bagja guna mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid secara holistik, sehingga terwujud murid idaman berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan Bagja yang pertama, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi, hubungan antara materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yaitu seorang guru harus mampu mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk merumuskan visi dengan mengikuti paradigma inquiry. Kesimpulan keterkaitan modul 1.1 sampai 1.3 adalah seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak dalam menyusun dan melaksanakan visi dengan menggunakan paradigma IA atau inquiry apresiatif untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sehingga saya merumuskan sebuah visi, yaitu mewujudkan murid yang religius, cerdas, terampil, mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Gambaran mental prakarsa perubahan atau disebut juga dengan ATAP. A. Aset awal. Pertama, kemampuan murid menggunakan teknologi. Yang kedua, kemampuan murid menggunakan bahasa asing. T. Tantangan. Pertama, kurang terkontrolnya penggunaan media teknologi oleh murid. Yang kedua, kurangnya ruang untuk berlatih menggunakan bahasa asing bagi murid. A. Aksi. Adapun yang pertama, mengontrol diri dalam menggunakan media teknologi. Yang kedua, memfasilitasi murid menggunakan bahasa asing. P. Pembelajaran. Pertama, meningkatkan keterampilan murid untuk bersaing secara global. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berbahasa asing. Jadi, dapat dirumuskan prakarsa perubahan, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan mutu pembelajaran.
Berdasarkan rumusan prakarya perubahan, maka tahapan bagja yang dapat dirumuskan. Pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mengajak kepala sekolah berdiskusi tentang pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kedua, membaca literatur mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tahapan bagja berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana strategi yang sudah dilakukan? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran? Berikutnya, situasi apa saja yang mendukung untuk meningkatkan mutu pembelajaran? Dan yang terakhir adalah keterampilan apa yang sudah dikuasai untuk mendukung mutu pembelajaran. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah pertama, mencari contoh nyata bagaimana pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, mewawancarai atau mensurvei atau pengalaman, bahkan pendapat guru dan kepala sekolah, serta pengawas sekolah, murid, dan orang tua. Tahapan bagja berikutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi yang sudah saya lakukan dapat membantu menanamkan konsep materi pelajaran dengan mudah? Kedua, bagaimana perasaan saya apabila sudah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajaran? Yang ketiga, apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah lebih menarik bagi siswa? Dan yang terakhir, apa sajakah sumber daya yang ada di sekolah yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu membimbing anak memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari studi literatur. Contoh, hasil saya berlatih dan membimbing anak-anak agar selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Adapun tahapan berikutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah-langkah paling sederhana yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan teknologi? Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang mendukung untuk dapat meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, membuat daftar pertanyaan kepada seluruh warga sekolah tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kedua, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan kegiatan pelatihan tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tahapan berikutnya, atur eksekusi. Pertanyaan, siapakah yang akan berperan dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah? Kedua, siapakah yang akan saya libatkan untuk membimbing atau melatih pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, mengajak warga sekolah untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kedua, menyusun indikator keberhasilan dan mekanisme refleksi evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Itulah yang dapat saya paparkan. Terima kasih, salam dan bahagia.